Belum lama ini ratusan warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat tiba-tiba ditagih utang oleh PT PNM atau PT Permodalan Nasional Madani. Padahal warga tidak pernah mengajukan pinjaman atau bahkan menerima uang pinjaman tersebut. Lantas sebetulnya bagaimana duduk perkara dari kasus ini dan bagaimana agar terhindar dari kasus serupa? Hampir 2 pekan sejak kasusnya terbongkar, posko pengaduan korban pinjaman fiktif di Polres Garut, Jawa Barat masih terlihat sepi. Kamis pagi hanya ada petugas kepolisian yang berjaga. Tidak ada satupun warga korban dugaan penyalahgunaan data maupun pihak PT Permodalan Nasional Madani yang datang melapor. Tidak adanya laporan membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan. Meski begitu, polisi menduga telah terjadi penyalahgunaan data ratusan warga untuk pencairan dana pinjaman PNM. Penyalahgunaan data kali ya Pak ya? Iya, hal itu juga termasuk salah satu yang masih kita selidiki gitu Pak. Ada 358 warga Desa Sukabakti yang datanya diduga dicatut sebagai debitur dari PT PNM Program Pinjaman Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR. Dikutip dari situs PNM, program MEKAR adalah layanan pinjaman dana tunai modal usaha dari pemerintah yang diperuntukkan untuk perempuan prasejahtera. Nasabah PNM MEKAR terdiri dari kelompok yang jumlah anggotanya hingga 180 orang. Setiap kelompok memiliki 1 orang ketua. Pencairan dana pembayaran angsuran dilakukan dalam pertemuan kelompok. Ima, salah satu korban pinjaman fiktif, mencurigai adanya keterlibatan ketua kelompok lantaran sejak kasus ini terbongkar, keberadaannya kini tidak diketahui. Ada. Karena ini diketuai sama satu orang. Ada koordinatornya. Ada koordinatornya. Yang kabarnya hilang itu. Iya betul. Pihak desa meminta seluruh warganya agar tidak sembarangan meminjamkan identitas pribadi seperti KTP dan kartu keluarga pada orang lain. Identitas pribadi itu jangan diberikan ke siapapun tanpa instruksi dari pemerintah desa melalui RT RW. Saya tidak mau terjadinya yang sudah-sudah yang sekarang lagi gembing, permasalahan data-data pribadi dipalsukan. Terkait dugaan penyalahgunaan data, kasus pinjaman fiktif ini membuat sebagian warga lainnya lebih waspada. Itu jadi bisa lebih akurasi lagi lah intinya mah seperti itu. Jadi supaya lebih jelas lagi bahwa ini bukan orangnya gitu. Kayak gitu aja, terus melalui RT RW-nya kejelasannya kayak gimana. Ya kita jangan sembarangan kasih data ke orang. Kalau misalnya orang minta KTP, tanya dulu buat apa. Pokoknya kalau nggak jelas jangan dikasih. Kemudian pemerintah juga lebih memberikan perlindungan lagi kepada warganya apabila ada kejadian bahwa datanya itu adalah dicuri gitu. Kepala Departemen Hukum, Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Sinta Dewi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tidak hanya berbicara tentang norma, tapi juga tata kelola. Alhasil perusahaan yang lalai melindungi data bisa dituntut pidana. Kemudian ada beberapa perangkat beberapa metode untuk menjaga agar data pribadi ini bisa dikelola dengan baik gitu. Jadi memang kata akhirnya data pribadi itu menjadi kewajiban dari institusi menjaganya, yaitu pemerintah dan swasta. Dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Kabupaten Garut ini ditemukan pada data identitas korban, nama dan nomor induk kependudukan yang sesuai. Namun foto yang tertera adalah orang yang berbeda. Saat ini kantor PT PNM di Jalan Patriot Garut tetap beraktivitas seperti biasa. Pihak PT PNM tidak bersedia dikonfirmasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.